Halo semua, kembali lagi dengan saya Andi Rahutoruk. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas data berkelompok yakni list dan juga tuple. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita juga akan membahas data berkelompok yakni dictionary dan juga set. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan langsung masuk ke bagian penjelasannya. Simak terus video ini. Baiklah, di sini saya sudah membuat sebuah folder baru di mana kita akan membuat file dictionary.py. Oke, di sini sudah saya buka dictionary.py-nya. Kita akan menjelaskan pertama adalah dictionary. Oke, rekan-rekan yang perlu rekan-rekan pahami dari dictionary ini merupakan data berkelompok yang nilai setiap anggotanya dapat kita ubah. Tetapi ini berbeda dengan list, di mana indeksnya atau key-nya kita dapat tentukan sendiri. Nah, mungkin rekan-rekan masih bingung, kita akan langsung masuk ke bagian contohnya. Kita akan membuat sebuah variabel yakni A. Untuk penulisan dari dictionary adalah variabel sama dengan kita buka kurung kurawal, kemudian kita masukkan pertama adalah key-nya. Key-nya adalah 1. Kita pisah dengan titik 2 dan kita masukkan nilainya. Gitu ya. Jadi 1 pada indeks 1 atau pada key 1 akan terdapat nilai 100, begitu ya. Jadi dictionary itu merupakan pasangan dari key dan juga value. Kemudian nanti untuk data berikutnya kita pisahkan dengan koma, gitu ya. Jadi kita buat data berikutnya adalah 2.2 200, kemudian 3.2 300, kemudian 4.2 400, 5.2 500. Nah, inilah merupakan sebuah kelompok data yakni berada pada dictionary, di mana tadi dipisahkan oleh kurung kurawal, dihimpit oleh kurung kurawal, kemudian terdapat key dan juga value. Nah, jadi pada list alamat atau key-nya itu ditentukan oleh alamatnya. Namun pada dictionary alamatnya atau bitnya ditentukan oleh indeksnya atau key-nya, begitu ya. Nah, kemudian jika kita mengambil sebuah data dari variabel A ini, kita misalnya mengambil ingin mengetahui nilai dari indeks pertama atau key yang pertama. Jadi kita dapat memprint A pada alamat atau indeks yang pertama. Kita save, kemudian kita run. Nah, di sini ketika kita memprint variabel A pada indeks 1, maka akan muncul nilainya adalah 100. Nah, di sini benar bahwa nilai dari key 1 adalah 100. Nah, kemudian misalnya kita akan memprint pada key 2. Kemudian kita run, maka akan muncul 200. Nah, kita pilih indeks ketiga, maka akan muncul 300. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk mengambil data seperti ini, kita bisa memprint nilai dari indeksnya, atau juga kita bisa menggunakan metode get. Misalnya, yang pertama adalah kita print A, kita get. Ini merupakan metode get. Kemudian ini kita masukkan misalnya adalah 1. Maka kita coba bandingkan ketika kita memprint A seperti ini atau kita menggunakan metode get. Apakah nilainya akan sama? Kemudian kita save, kemudian kita run. Maka di sini akan muncul bahwa nilai ketika kita memprint A, maka muncul 100. Nah, ketika kita juga menggunakan metode get, maka akan muncul 200. Maka akan muncul 100. Nah,
Ini membuktikan bahwa dua metode ini memiliki hasil yang sama. Jadi rekan-rekan bisa memilih salah satu untuk mendapatkan nilai dari setiap indeksnya. Nah, itu adalah merupakan bagian pertama yang perlu kita bahas di dictionary, yakni tadi membuat dan mengakses data pada dictionary. Nah, yang kedua yang perlu kita bahas adalah bahwa setiap membuat key-nya kita tidak diharuskan untuk membuat integer. Namun rekan-rekan bisa juga menggunakan key-nya adalah string. Oke, kita buat di sini adalah kita pertama mempelajari adalah membuat indeks berupa string. Nah, jadi misalnya adalah pada variabel A kita akan membuat sebuah data. Nah, kita buat petik 1, ini merupakan pertanda bahwa kita membuat string 1. Kita buat titik 2 100, koma, kita petik 1 2 titik 2 200, kemudian petik 3 300. Nah, kita hanya membuat 3 data ini, maka kita akan memprint nilai dari A. Kita buat petik 1 1. Nah, begitu ya cara untuk mendapatkan untuk mengakses data pada variabel A pada indeks 1 gitu ya. Kita coba run, maka di sini akan muncul nilai 100. Benar bahwa pada indeks 1 nilainya adalah 100 gitu ya. Jadi rekan-rekan perlu pahami, kita bisa menggunakan bentuk integer untuk membuat indeks, kita juga bisa membuat bentuk string untuk indeksnya. Oke, itu merupakan bagian yang kedua yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana untuk menambahkan data pada dictionary. Misalnya kita akan membuat sebuah elemen di mana belum terdapat data. Jadi kita print A, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian tidak perlu kita isi, ini menambahkan bahwa datanya masih kosong, begitu ya. Jadi untuk menambahkan datanya adalah kita buat seperti ini. A, buka siku, buka kurung siku, kemudian kita masukkan 1, dimana nilainya adalah 100, begitu ya. 1, buka kurung siku, kita masukkan indeksnya, kemudian kita buat value-nya atau nilainya, kemudian kita buat A 2, kita akan masukkan nilainya adalah 200. Kemudian pada indeks 3 kita akan membuat nilainya adalah 300. Kemudian kita print nilai dari A, gitu ya. Kita akan coba sekarang. Nah, maka di sini akan muncul dictionary A itu, atau pada variabel A akan muncul 1 100, 2 200, 3 300. Nah, ini merupakan cara untuk menambahkan data pada dictionary. Itu merupakan bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat yang kita pelajari adalah cara untuk mengubah data pada setiap elemen. Oke, misalnya tadi kita memiliki nilai sebuah variabel, yakni ini kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian kita akan untuk mengubahnya adalah
kita kita ketik A siku, kemudian kita pilih indeks yang akan kita ubah, yakni misalnya adalah indeks ketiga, di mana nilainya adalah menjadi 900. Oke, jadi kita akan melihat updateannya. Kita print A, maka di sini akan muncul data kelompoknya adalah 1 100, 2 200, 3 900. Nah, di mana nilai dari indeks ketiga sudah berubah. Yang tadinya 300 sekarang menjadi 900. Begitu ya. Nah, rekan-rekan juga mungkin bisa mengubah data pada setiap elemennya. Misalnya adalah elemen kelima. Elemen kelima ini adalah di sini adalah elemen kelima, kita ubah menjadi nilainya adalah 1000. Maka kita print, maka di sini akan muncul bahwa tadi 3 menjadi 900 dan 5 menjadi 1000. Gitu ya. Nah, dengan begitu rekan-rekan bisa mengubah setiap elemen yang berada pada data kita ini, data dictionary kita ini. Itu merupakan hal yang keempat yang perlu kita pelajari. Kemudian yang kelima, bagaimana cara untuk menghapus data pada elemen. Jadi tadi kita memiliki sebuah variabel A, kemudian kita akan coba menghapus beberapa elemen. Jadi misalnya adalah kita akan menghapus indeks ketiga yang nilainya 300. Maka kita buat del A, buka siku, kita buat indeksnya adalah 3. Kemudian kita print nilai dari A. Kemudian kita run, maka akan muncul di sini 1 100, 2 200. Nah, di sini sudah tidak terdapat lagi indeks ketiga. Oke. Misalnya lagi kita menghapus 4. Kemudian kita run, maka di sini akan hilang indeks keempatnya. 1 2 3 dan 4 sudah hilang. Begitu ya. Jadi dengan begitu rekan-rekan sudah mengetahui bagaimana cara menghapus ketika kita memiliki sebuah data berupa dictionary. Itu merupakan bagian yang kelima. Kemudian untuk bagian keenamnya, menyalin dictionary, di mana tadi kita memiliki sebuah variabel A. Nah, ketik di sini B sama dengan copy A titik copy, begitu ya. Jadi kemudian kita akan print nilai dari B. Oke, kita coba run. Nah, di sini akan muncul bahwa tadi nilai B yang kita print adalah 1 100, 2 200 sampai seterusnya. Ketika memprint B, itu merupakan nilai dari variabel A. Cukup sederhana, namun perlu rekan-rekan pahami bagaimana membedakan dictionary ini dan juga list nantinya, di mana indeksnya kita tentukan sendiri. Oke, ketika kita sudah mampu membuat dictionary ini, kita dapat mudah untuk menambahkan data, mengubah, menghapus, dan menyalin. Oke, baiklah, kita akan masuk ke bagian penjelasan set. Oke, baiklah, kita akan membahas set. Nah, kita buat file baru yakni set.py. Nah, ketika kita berbicara mengenai sebuah dataset atau himpunan, maka ini merupakan data berkelompok yang tidak memiliki duplikasi data. Nah, nanti setiap elemennya bersifat unik atau tidak ada nilai yang sama. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi set untuk membuat sebuah himpunan ini, di mana nanti datanya bisa kita ambil dari list, dictionary, dan juga tuple. Oke, kita langsung masuk bagian pertama, yakni cara membuat
membuat dataset. Yakni terlebih dahulu kita membuat variabel berupa list, atau bisa berupa dictionary dan juga bisa berupa tuple. Membuat list kita membuat list saja, di mana datanya adalah variabel A adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi set s sama. Oke, kita coba buktikan setiap datanya bersifat unik. Oke, jadi kita misalnya memiliki sebuah data ini pada variabel A, ini 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, setiap data bersifat unik atau tidak ada kesamaan. Jadi tadi sebenarnya di sini terdapat dua, namun di sini sudah menjadi lengkap. Menjadi satu. Angka 4 bisa menjadi 2, menjadi 1. Kemudian 5, 3 menjadi 1. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengakses data pada data berkelompok set ini. Nah, karena datanya tadi bersifat unik atau tidak boleh terjadi kesamaan, maka untuk mengakses data juga agak sedikit berbeda ya dari data kelompok lainnya. Jadi indeks yang berada pada dataset ini tidak diketahui, sehingga ketika kita mengambil data atau mengakses data, kita tidak mendapatkan indeksnya di mana, begitu ya. Sehingga kita harus mengubah cara untuk mendapatkan nilai dari setiap elemennya nanti. Jadi misalnya kita memiliki sebuah variabel z, di mana tadi datanya adalah ada yang beberapa yang berulang, kemudian kita set menjadi data kelompok set, kemudian kita print s. Nah, kemudian kita print terlebih dahulu. Nah, kita memiliki data 1, 2, 3 sampai 7. Kita memiliki 7 data. Maka kita bisa membuat variabel penggantinya. Jadi misalnya A, B, C, D, E, F, G. Ini merupakan dataset. Oke, kemudian kita bisa memprint atau mengakses datanya. Jadi kita memprint nilai dari variabel ini. Jadi kita misalnya adalah memprint A, kemudian kita print nilai dari E misalnya. Oke, kita save, kemudian kita run. Nah, kita akan kembali mendapatkan print dari set kita. Kemudian kita memprint nilai A, berarti kita memprint angka 1. Kemudian ketika kita memprint E, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka akan muncul angka 5 di sini. Begitu ya, itu merupakan hitungannya.
Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode lain agar bagaimana cara mengaksesnya ini. Kita print list. List ini adalah urutan yang berada pada dataset itu. Jadi misalnya kita akan menghitung untuk menghitung alamat kita mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3. Jadi kita akan memprint angka 4 ini. Berarti kita print A, kita list dari list S, kemudian kita ambil pada bit atau alamat ketiganya. Kita save, kemudian kita run, maka kebenar bahwa yang terprint adalah angka 4, begitu ya. Jadi begitulah cara mengakses data dari elemen set ini. Nah, itu merupakan bagian ketiga. Kemudian kita akan masuk ke bagian keempat, yakni bagaimana cara untuk menambahkan data. Oke, jadi tadi kita memiliki sebuah dataset. Oke, print S. Kemudian di sini bagaimana cara kita untuk menambahkannya adalah yang pertama kita bisa memilih s.add. Nah, ketika kita menambahkan hanya satu data, maka s.add ini merupakan menambahkan satu data. Kita misalkan menambahkan 10. Nah, sama seperti list kemarin, kita menggunakan fungsi add, maka dia akan menambahkan di belakang. Oh maaf, di sini kita print S. Kita salah meletakkan print S-nya. Oke, di sini kita buat. Kemudian kita run, maka di sini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 10, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan beberapa data. Kemudian kita akan membuat s.update. Ini menambahkan beberapa data ya. Kita kurung, kemudian siku, kemudian kita tambahkan misalnya 11, 12, 13. Oke, kita run, maka di sini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Begitu ya. Jadi ketika menambahkan satu data kita menggunakan add, kemudian ketika kita menambahkan beberapa data kita memilih update. Nah, itu merupakan pembahasan kita yang keempat. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menghapus data. Oke, kita memiliki data, kita ulangi lagi ya. Kita memiliki data set. Kemudian kita bisa membuat untuk menghapusnya kita bisa membuat s.discharge. Kemudian kita pilih misalnya nilainya adalah nilai 4 misalnya. Oke, kemudian kita print nilai S dan kita run, maka di sini akan muncul tadi di awal adalah 1, 2, 3, 4, 5 hanya jadi ketika kita run maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Angka 4-nya sudah menjadi hilang, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghapus semua data? Oke, kita mungkin bisa membuat s.clear. Oke, kita run, maka set sama dengan 0, maka tidak terdapat data lagi pada set kita ini. Nah, itu merupakan bagian yang kelima, bagaimana cara kita untuk menghapus. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengubah data. Nah, untuk mengubah data pada dataset ini terlebih dahulu kita harus menghapus dulu atau mendiscard dulu, kemudian baru kita add. Nah, untuk dataset ini tidak memperhatikan urutannya atau tidak
kita tidak perlu memperhatikan urutan dari setiap datanya. Jadi seperti misalnya kita memiliki data yakni 1 sampai 5, kemudian kita buat menjadi set. Kemudian ketika kita mau mengubah misalnya adalah nilai 4 ini, kita terlebih dahulu membuat kita discard dulu. Kita discard yaitu pada data berupa data 4, kemudian kita add, kemudian kita masukkan misalnya adalah 8. Oke, kita print nilai dari S. Oke, maka di sini angka 4 tadi sudah berubah menjadi 8. Namun seperti yang saya katakan tadi, pada data set ini tidak memperhatikan urutannya. Jadi tidak apa-apa jika misalnya angka 8 atau perubahannya tadi sudah menjadi di data terakhir, begitu ya. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menyalin data atau menyalin sebuah set. Oke, ketika kita tadi memiliki sebuah data, sebuah variabel yakni 1 sampai 5, kemudian kita set menjadi sebuah dataset. Kemudian kita akan membuatnya misalnya adalah B itu adalah S copy. Oke, dimana kita akan mengcopy nilai dari S, gitu ya. Jadi kita print nilai dari B, kita run, maka di sini sudah tercopy ya, sudah disalin nilai dari set S tadi, begitu ya, 1 sampai 5. Kemudian yang ke-8 adalah cara untuk menggabungkan dua buah set. Jadi kita misalnya memiliki sebuah data set, kemudian kita membuat sebuah data variabel B yakni 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat juga ini misalnya S R merupakan dari set dari si B. Maka kemudian kita akan menggabungkan antara S dan R, yakni kita misalnya membuat di variabel beda, ada misalnya di X, misalnya X sama dengan S titik union dari R, begitu ya. Kemudian kita print nilai dari si X, kita run, maka sudah terjadi penggabungan antara nilai S dan juga R. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan kita terkait dataset ini. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita sudah belajar mengenai dataset ini, kita mampu membuatnya, kemudian kita dapat mengetahui bahwa setiap datanya unik, hingga nanti kita dapat menggabungkan dua buah set data. Oke, mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai dictionary dan juga set. Semoga rekan-rekan dapat memahami penjelasan saya. Saya harapkan rekan-rekan mampu untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait dictionary dan set ini, karena masih banyak metode-metode lain atau fungsi-fungsi yang berada pada dictionary dan set ini yang belum kita jelaskan. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya akhiri video ini. Semoga video ini bermanfaat
dan saya harap rekan-rekan langsung mempraktekannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.